Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Barkah, mahasiswa UI Bunga Bangsa Cirebon, Prodi PAI semester 2. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah tafsir, saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Ilmu dan Ulama. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab. Masdar dari lapad alima ya'lamu ilman, yang mengandung arti tahu atau mengetahui. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Jadi, ilmu adalah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan bertanggung jawab dalam rumusan-rumusan yang sesederhana mungkin. Itu yang dinamakan dengan ilmu. Berikut ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Yang pertama, orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam potongan ayat tersebut, Allah mengajarkan iman dengan ilmu. Disinilah terlihat betapa pentingnya ilmu, karena orang yang beriman tanpa adanya ilmu, maka segala ibadahnya akan ditolak. Sebaliknya, orang berilmu tanpa beriman, maka ilmunya akan menyesatkannya menuju yang dilarang dan dilaknatnya. Yang kedua, orang berilmu takutnya kepada Allah, sebagaimana dalam Quran surat Fatir ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu seseorang akan lebih paham bahwa bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sang Maha Pencipta, orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia mengetahui akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang berilmu diberikan kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang mana ayat-ayat di atas menjelaskan untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu dan membaca, karena membaca adalah jembatan dari ilmu, sehingga posisi tinggi di hadapan Allah tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah juga menjiwai pada seluruh aktivitas kehidupannya untuk melakukan amal soleh dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, urgensi ilmu menurut hadis. Ilmu yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga, yang mana terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal, sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 1631, yang artinya, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Yang ketiga, orang yang berilmu kedudukannya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah,
sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang mendatangi masjidku, yang ia mendatanginya kecuali karena kebaikan yang akan dipelajarinya atau diajarkannya, maka kedudukannya sama seperti jihad di jalan Allah. Dan siapa yang datang untuk maksud selain itu, maka kedudukannya sama dengan seseorang yang melihat barang perhiasan orang lain. Selanjutnya, pengertian urgensi ulama. Secara bahasa, kata ulama adalah bentuk plural dari kata alim yang merupakan isim fa'il dari kata dasar ilmu. Jadi, alim adalah orang yang berilmu. Kata ulama dalam kamus Al-Munawwir mempunyai arti orang yang berpengetahuan, yang berilmu lawan kata dari zahil atau kebodohan. Kata ulama ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia untuk arti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam, yang artinya ulama adalah orang-orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah dengan semua detail mulai dari hulu hingga hilir. Urgensi ulama menurut Al-Quran. Al-Quran memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu atau ulama. Beberapa derajat. Selain ketinggian derajat para ulama, Al-Quran juga menyebutkan sisi mentalitas dan karakteristik bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya ulama. Selanjutnya, urgensi ulama menurut hadis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Darda, disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi. Dan para ulama pula lah warisan peninggalan para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar atau emas, juga dirham atau perak, akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Maka siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.